Jadi kan anak mentang na durhaka ngan urang si nasi durhaka ngan anak. Nyan istilah yang pernah ge sebut oleh Sayyidina Umar. Masa khalifah Sayyidina Umar natruk tira urang giak mengadu bak Sayyidina Umar, wahai khalifah, anak lung kadurhaka ngan lung. Patai ke dengar kata-kata anak kadurhaka oleh Sayyidina Umar, mungkin dalam pikiran Sayyidina Umar na warga masyarakat nyan nyangka berbuat satu dosa kejahatan besar. Sehingga gehoi anak muda tersebut. Hai anak muda, pu betul kata ka durhaka ngorong si, pu ke katakan orang beriman, pu ke kata hana tadepu hana tayakini bahawa durhaka ngorong si yang adalah sebuah dosa besar yang mendatangkan amarah Allah. Pu seut anak muda benar. Wahai khalifah, don tanya Mbak Ron, pu ke kamu anak tok nak kewajiban mu buat ke urang si, pu ke urang si hana kewajiban mu buat tu anak. Buku anaknya hana hak atau orang si, hak orang si tak atau anak. Persoal Khalifah Umar, wahai anak muda, anak nacit hak atau orang si. Artinya nah hak anak yang wajib gepubut le orang si. Nalhe geperah le Sayyidina Umar. Yang pertama ayyan taqiya ummahu. Ini ceritanya nak tersebut dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ayyan taqiya ummahu, memilih calon ibunya. Intika, nikah bersih. Pegelih, mana pegelih memilih ibunya. Nyan hak anak atau orang si. Malah ya kalau nak anak, ya kan? Apa mia kalau nak anak itu kan memilih ibu. Kan memilih ibunya, memilih ibu adiknya. Ada kan memilih ibunya ya kalau nak anak. Sebab dalam kitab yang nagakeun mak ke makro tu, mia mak tiri, mia dalam bahasa kitab kan mak zaujatu abi ke. Man dia Aceh ke mak ke mak ui mak. Mungkin tu ke hukuman ati tiang sama ge mak mengambil bengeh. Maka dalam bahasa tanya keun madu nah. Kan bona madu gahai mudah-mudahan buah meh ge madu. Padahal pandai madu kempet kan. Fet dunia, fet akhirat. Tapi madu keun. Nyan bahasa untuk tafa'ui kot. Nah, dalam kitab yang tafa'ui lagi kan. Contoh je lagi mafazah. Mafazah yang kata bermakna tempat selamat, tempat menang. Waktu kita baca dalam kitab makna mafazah bumo yang hana naliung dan hana i. Bak tempatnya naliung tan i tan. Jangankan manusia, binatang kumai. Tapi pakang kebuhunan mafazah. Bergatit yang sebagai doa, mudah-mudahan orang yang teruk pada tempatnya gebi kelepasan oleh Allah berselamat. Ternyata dalam bahasa Arab pun kadang-kadang waktu gebuh nama sesuatu tujuan untuk doa. Kalau bahasa Aceh nagakeun madu yang untuk berdoa mudah-mudahan bumameh lagi madu. Walaupun teh item si mameh, tak mapet malah kan mameh. Dikembali ke cerita benar, cerita betul lah kerabih. Jadi hak pertama anak yang wajib gepupuk le urang cik gepilih mak ai. Artinya yo gelam na anak le urang cik payah gepilih mak ke calon mak anak kaya. Nyan hak anak yang wajib gepupuk le urang cik. Kemudian yang kedua yuhassin ismahu, memperindah nama. Artinya dalam agama Islam namanya sesuatu yang sangat mempengaruhi karakter anak. Maka kenan dengar-dengar orang zaman yang hitukanan. Nah, lalu mah ngebiyakin tak katanya. Tapi nah sebahagian daerah kadang-kadang oteh hanagat perangui atau oteh kena berkahwin hanagat bintang, enggak tukanan. Antang magada tukanan nang turi oleh Allah. Antang selain ilmu Allah kalau kita kedinya hanagat ji jodoh dua. Tukanan. Mungkin dia silap Allah magada tukanan. Ya kau orang sat bintang. Jadi yuhassin ismahu, memperindah nama. Artinya tabuhnan yang mengandung arti dan makna yang jero. Karena namanya jik ke doa. Mana gaya ikun lawalnya berapa arti sebuah nama. Nyangkan ajaran Islam. Itu yang galak tak tagop kun bikun dayang. Pernah lu baca ba internet apa arti sebuah namanya ungkapan siro sastrawan Belanda. Tak penjajah me.
tapi nyajah me pi mentang pakai tete teng legop sonan uman lok gawat that gonan apa arti sebuah nama. Jadi dalam Islam namanya sangat berarti karena namanya menjadi doa. Kemudian yang kelih hak anu atau rungsi yu'allimuhul kitab, mengajarkan Alkitab ataupun Quran, artinya mengajarkan ilmu. Nyan leboh hak anu atau rungsi yang ditanya oleh anak muda penobak tadi Umar. Oleh kepegahnya ni Sayyidina Umar pun suut anak muda benar. Kena muda benar punya lagi yang wahai khalifah urang si ilmu musabah nak kubut. Karena malum siro lamit dari Majusi. Malum lamit alian yang po lamit kafe Majusi lam ke uri Islam. Dalam lamit uri Islam lain macutnya lamit kafe Majusi. Bagian atai kainang kajiut. Yang penting inang. Pandai inang pu agama je kibana kelak hana mau tahu. Yang kepilih malum le alung. Yang kedua gebuhunan long ju'lan. Inang tulis ju'lan. Geai makna ju'lan kamfat kunafa. Kunafa kan ujo u saja. Ujo bau. Jadi gebuhunan ni ada cerita makna ujo. Gebuhunan ni ada cerita makna pijit. Keraliup nan arti ya. Jadi perlahan ni begat akhlak. Tabunan keraliup, tabunan pijit. Apa ni god man. Jadi gebuhunan anu le urang Yahudi masa khalifah Sayyidina Umar benar ju'lan yang berarti ujau kumbang yang nambak bau kan bau itu buk yang dum kru je alian long hantam pernah gepurna musabah huruf pi al-Quran nyan keun anak muda benar bak khalifah Sayyidina Umar le gedengar pengakuan anak muda benar oleh Sayyidina Umar gebalik ke atu huragam atu yah benar pu keun Sayyidina Umar atu yah benar lakat akakta kabla ayya ukkaka bika gata hai urun tuha gata ka awai durhaka ya golom anu durhaka ngan gata walakat asakta ilaihi kabla ayyusia ilaika dan gata ka awai tapubut beruk ke anu ya golom anu ipubut beruk ke gata. Jadi istilah urun si durhaka ngan anu nya istilah Sayyidina Umar. Gara-gara cerita beno nasira uragam yang mengadu ba Sayyidina Umar yang pegah anak ka durhaka ternyata watele gu usut cerita kan anak durhaka nganya tapi gaknya durhaka ngana anak. Maka hanapu dapat salah anak punya hana tanam ilmu agama hana dapurno buat boh pendidikan meno jauh sebelum anak nyan ba